Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Sejarah Alkitab. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan melalui sejarah-sejarah. Karena kalau kita belajar sejarah, akan memudahkan kita pada saat kita membaca firman Tuhan. Gitu ya. Hari ini sejarah Alkitab kita akan membahas mengenai Exodus atau perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Ini satu kisah yang sangat spektakuler bagaimana Tuhan memimpin umatnya setelah 400 tahun mereka diperbudakan. Akhirnya dengan tangan yang ajaib dan tangan yang teracung, Tuhan memimpin umatnya keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, hari ini kita akan melihat rutenya apa saja sampai bagaimana umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Gitu ya. Tentunya kalau kita bicara soal perbudakan Mesir, kita harus lihat bahwa ini sebenarnya sudah dinubuatkan sejak lama ya, Mam ya. Betul. Ini sudah dinubuatkan pada waktu Allah berjanji kepada Abraham ya. Kita akan lihat ayatnya. Ayatnya dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 13 sampai 16. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Itu firman Tuhan datang pada Abram waktu itu ya. Yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi Allah sudah berfirman kepada Abram pada waktu itu bahwa keturunan Abraham nanti, mereka akan berada di satu negeri orang asing dan mereka akan diperbudak 400 tahun lamanya. Gitu ya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi Tuhan luar biasa sekali sampai dengan mereka keluar membawa harta pun sudah dibuatkan. Gitu ya, Mam? Ya. Gitu. Lanjutannya, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Lanjutannya, tetapi keturunan yang keempat akan sampai ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi itulah pertama kali Allah berfirman kepada Abram pada waktu itu bahwa keturunannya akan ada di perbudakan. Suatu bangsa yang kemudian nanti akan dihukum dan 400 tahun mereka di sana. Itu kemudian Allah berjanji bahwa pada keturunan yang keempat mereka akan keluar dari perbudakan Mesir. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang sebelum masuk ke dalam terbukti semua ya. Jadi sebelum masuk ke dalam denah perjalanan umat Israel, kita mau melihat bahwa firman Tuhan tergenapi bahwa keturunan yang keempat itu kan keluar dari tanah perjanjian. Keluar dari tanah Mesir ya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa umat Tuhan pertama kali masuk ke Mesir itu pada waktu itu Yusuf sudah diantar Tuhan terlebih dahulu di sana. Kemudian karena ada kelaparan, maka Israel dengan saudara anak-anaknya semua ke Mesir ya. Iya, betul. Dan mereka tinggal di sana dan bertambah banyak. Jadi keturunan angkatan yang pertama yang ada di Mesir adalah 12 suku Israel. Gitu ya. Nah, ini saya akan kasih lihat suku Israel, anak-anaknya Yakub ya, Pak. Anak-anaknya Yakub, betul. Nah, ini adalah denah dari keturunan Abraham, maksudnya dari mulai 4 generasi yang tadi saya bicarakan gitu ya. 4 generasi yang dibicarakan. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa mereka akan keluar pada generasi yang keempat. Generasi yang pertama yang ada di sana adalah orang Lewi ini. Ya, orang Lewi ini dengan anaknya dari Yakub ya, bersama dengan saudara-saudaranya karena Yusuf sudah terlebih dahulu di Mesir. Bersama 10 saudaranya yang lain ya. Ya, termasuk juga Benyamin juga dong. Ya, betul. Jadi 11 saudaranya mereka ada di sini semua. Nah, kemudian dari Lewi ini mereka akhirnya diam semua di Mesir. Ini keturunan nenek moyangnya Musa ya, Pak ya. Nenek moyang Musa. Nenek moyang Musa. Dari sini Lewi kemudian dia memperanakan di bawahnya adalah Kohat ini. Kehat kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Kehat ya. Ini angkatan yang kedua, mereka sudah di Mesir. Angkatan yang ketiga dari Kehat atau Kohat ini adalah Amram. Ini angkatan yang ketiga. Ini bapaknya Musa. Bapaknya Musa ya. Dan dari sini akhirnya lahir Musa. Ya. Dan Musa inilah yang mengenapi firman Tuhan sebagai angkatan yang keempat yang akan memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, kembali ke tanah ini kata firman Tuhan tadi di Kejadian ya. Jadi memang ini menghadapi firman Tuhan bagaimana selama 400 tahun mereka akan di Mesir dan pada angkatan yang keempat 1, 2, 3, 4 mereka akan keluar dari perbudakan Mesir. Iya. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai ke petanya ya, Mam ya. Ya. Oke, kita mulai petanya. Oke, sebentar. Oke, ini adalah peta perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Mungkin nanti kita akan zoom aja. Ini peta secara garis besar.
mereka akan berada dari Ramses ini karena waktu itu mereka kerja paksa ya. Iya, tapi ingat sebelum mereka keluar itu kan sudah terjadi kutukan-kutukan bagi tulah ya, 10 tulah ya. 10 tulah bagi Mesir ya, mulai dari air menjadi darah sampai dan terakhir kematian anak sulung. Yang kemudian sebelumnya mereka harus mempersiapkan Paskah pertama, itulah Paskah pertama atau Passover atau Pesah gitu ya, yang artinya Tuhan lalu gitu ya. Jadi malaikat Tuhan datang melalui setiap rumah orang Israel yang di atas pintunya ada darah gitu ya. Itu Paskah pertama, Passover atau Pesah gitu ya. Oke, jadi perjalanan akan mulai dari Ramses ini ya. Karena mereka tinggal di daerah Gosen ini. Ya, daerah sini ya mereka tinggal ya. Oke, terus pada waktu itu apa sih namanya pemerintahan ada di Neapolis ini ya? Ini pemerintahannya Heliopolis ya. Heliopolis ini pemerintahnya di sini. Firaun berarti berada di sini ya. Heliopolis. Oke, mereka berangkat dari Ramses. Kemudian ya. Nah, saat mereka berangkat itu orang-orang Mesir sedang menguburkan anak sulung mereka yang mati karena tulah ke-10 itu. Betul. Jadi sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah melepaskan, tapi pada tulah ke-10 akhirnya mereka melepaskan untuk berangkat ya. Betul. Terus? Ya, kemudian mereka berkemah di Sukot. Dari sini mereka ke Sukot ini ya. Kota yang kedua yaitu Sukot. Sebentar. Ini kalian bisa lihat di. Oh ya, bacaannya kita paling banyak dari dari Keluaran ya. Bilangan, dari Keluaran dan Bilangan ya, paling banyak ya. Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ya, Keluaran, Bilangan sama Ulangan. Oke. Jadi setelah dari Ramses ini mereka akan sampai ke Sukot. Oh ya, mereka disuruh kerja paksa membangun Ramses dan Pitom ini ya, dua kota ini sebagai dua kota perbekalan. Iya, dua kota perbekalan untuk mereka membangun di sana. Oke. Setelah itu mereka akan sampai di kota Sukot ini. Oke. Kemudian mereka ke Wilderness of Etam. Sebenarnya mungkin ke daerah sebelah sini sedikit. Ini Wilderness of Etam. Etam ini mungkin agak sebelah sini juga. Itu tuh. Mereka mungkin ke sebelah sini sedikit ya, Wilderness of Etam. Di sana mereka ke sana ya, berkemah di tepi padang gurun Etam. Ini Tuhan sudah berjalan di depan mereka, Pak, melalui tiang awan dan tiang api. Ya. Jadi sejak pertama mereka keluar dari Sukot ini, Tuhan sudah membimbing mereka dengan tiang awan dan tiang api ya. Oh ya, seperti kata firman Tuhan tadi, waktu mereka keluar, mereka akan meminta emas dan segala macam dari orang-orang Mesir ya. Benar. Dan mereka dengan rela hati memberikan itu semua, gitu ya. Orang-orang Mesir dengan rela hati memberikan. Jadi itu semua mengenapi firman Tuhan. Pada generasi keempat mereka keluar dan mereka keluar dengan segala kekayaan gitu ya. Betul. Oke, setelah dari Etam. Saat mereka di padang gurun Etam itu, mereka disuruh balik lagi, Pak. Kayak mereka balik lagi ke Pihahirot itu. Ini ke bawah sini berarti dia malah dari sini dia muter balik ke sini ya sebenarnya ke Pihahirot ya. Ke Pihahirot ya. Jadi seharusnya dia udah sampai ke Etam ini, dia udah nyebrang ke Laut Teberau atau ke apa sih namanya Red Sea ini ya. Tetapi Tuhan suruh mereka kembali ke Pihahirot ini karena Tuhan bertujuan untuk menyatakan kemuliaannya, kata firman Tuhan begitu ya. Jadi Tuhan bilang di Keluaran 14 ayat 1, mereka balik lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dari pertanyaan ini ada sedikit perbaikan saudaraku. Jadi setelah dari Sukot mereka sudah lewat ke Etam sini, kemudian Tuhan suruh kembali ya untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan cara nanti dia membelah laut di depan sini dan menguburkan semua orang Mesir. Jadi mereka kembali dan berkemah di Pihahirot ini. Betul. Nah, pas saat mereka berkemah di Pihahirot, maka Firaun mengejar mereka dengan 600 kereta yang terpilih. Berarti dari sini dia mengejar ke sini ya, ke Pihahirot ini ya. Ini Firaun mengejar ke sini. Nah, disinilah kemudian tiang awan waktu itu siang hari ya. Harusnya kan ada di depan mereka tiang awan untuk menuntun mereka, Pak. Tapi disinilah waktu mereka dikejar, tiang awan tuh berpindah ke belakang. Sehingga menimbulkan kegelapan bagi pasukan Firaun, Pak. Jadi ada tiang awan dia di sini menjagain antara pembatas antara orang Israel dengan Firaun ya. Iya, betul. Nah, dan kemudian terjadilah Allah membelah laut di depan sini ya. Kejadian yang sangat spektakuler. Laut Teberau dibelah dan umat Israel berjalan di daerah yang kering, di tanah yang kering ya. Iya, betul. Jadi dia jalan ke sini, laut terbelah. Dan kemudian setelah mereka berjalan, ini laut kembali dan orang Mesir mengejar ya. Dan akhirnya mereka tenggelam semua di Laut Teberau atau Red Sea ini. Gitu ya. Dan itulah terakhir mereka melihat orang Mesir. Jadi memang Tuhan menyuruh mereka kembali dari
Etam tadi ke Pihahirot untuk tujuannya menyatakan kemuliaannya dengan cara membelah lautan dan sekaligus mengubur semua orang Mesir di depan mata mereka. Oke. Iya. Terus? Nah, mulai dari sana lah mulai orang Israel percaya kepada Tuhan, ya, kemudian percaya pada Musa. Juga menimbulkan kengerian bagi bangsa-bangsa lain, misalkan bangsa Filistin, Edom, kemudian Moab, ya. Iya. Terus perjalanan mereka berlanjut ke? Kemudian berlanjut ke Marah. Marah sini ya? Iya. Oke, mereka sampai di Marah. Nah, sampai di Marah itu ada kejadian, Pak. Yaitu mereka menemukan air yang pahit rasanya. Ya, kemudian seperti biasa orang Israel bersungut-sungut ya. Kemudian Musa melemparkan kayu dan membuat air itu menjadi manis. Itu yang kejadian di Marah gitu ya? Iya. Oke. Ya, kemudian mereka berkemah lagi, teruskan perjalanannya kan ke Elim, betul. Kemudian mereka berkemah di sekitar 12 mata air dan 70 pohon korma di Elim. Ini 12 mata air dan ada 7 pohon korma ya? 70 pohon korma. 70 pohon korma. Oke, ini yang di Elim ini ya? Oke. Iya. Nah, kemudian ini berarti benar-benar pada waktu itu mereka tercukupi dengan mata air dan korma yang 70 ini ya? Benar. Nah, kemudian mereka berjalan lagi ke Wilderness of Sin itu pada bulan Sin ya. Nah, di sini mereka mulai bersungut-sungut lagi, Pak. Karena mereka kelaparan ya. Akhirnya Tuhan menurunkan mana. Di sini mulai umat Israel mengenal mana ya? Iya, di berarti Wilderness of Sin itu. Wilderness of Sin ini berarti Tuhan umat Israel mulai mengenal yang namanya mana. Gitu ya. Iya. Kemudian juga Tuhan menurunkan burung puyuh ya. Burung puyuh. Ya, jadi waktu siang mereka makan mana, sorenya mereka makan burung puyuh ya. Oke, jadi di Wilderness of Sin ini umat Tuhan dipelihara dengan mana dan mereka mengenal mana itu sepanjang perjalanan mereka selama di padang belantara ini semua dapat mana terus ya? Setiap hari mereka dapat mana kecuali hari ke-7. Hari ke-7. Jadi setiap hari mereka hanya boleh mengambil secukupnya aja untuk mereka, tidak boleh menaruhnya untuk esok hari. Tetapi pada hari yang ke-6 mereka boleh mengambil 2 kali untuk persiapan hari yang ke-7. Gitu ya, dan hari ke-7 mereka harus beristirahat. Oke. Terus ya kan, itu Dovka itu Wilderness of Sin ya Pak ya. Dovka ini ya. Iya, kemudian mereka lanjut lagi perjalanan ke Rafidim. Ya, di bawah sini ya, sebenarnya di bawah Sinai, sebenarnya Sinai ya. Oke, Rafidim. Mereka berada di Rafidim, berkemah di sana. Nah, di Rafidim ini terdapat peristiwa di mana tidak ada air, sehingga mereka bersungut-sungut lagi dan bertengkar dengan Musa. Ya, ini lokasinya udah mulai jauh dari laut ya. Udah mulai agak ke tengah ya. Mereka tidak ada air di sini, bersungut-sungut kepada Musa terus. Nah, kemudian Musa memukul gunung batu dan keluarlah air. Nah, tempat itu dinamakan Masa dan Meriba. Tapi ini bukan waktu Musa melanggar kekudusan Tuhan ya. Bukan. Memang di sini yang pertama memang Allah menyuruh Musa memukulnya. Dan di sini Musa juga memukulnya. Jadi di sini Musa tidak melanggar kekudusan Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini Musa masih belum bersalah. Dia memukul batu untuk mengeluarkan air sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Nanti kesalahan yang kedua adalah Musa memukul yang seharusnya dikatakan saja. Itu lokasinya beda. Gitu ya. Jadi di tempat yang ini, Rafidim ini, Musa memukul batu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak melanggar kekudusan Tuhan. Oke, terus Bang? Ya, kemudian di sini juga orang Amalek datang untuk memerangi orang Israel. Orang Amalek, sebentar. Orang Amalek itu berada di selatan ini, dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini ya. Berarti orang Amalek dia, coba sebentar, kita mungkin akan lihat lebih besar lagi. Dekat Kades Barnea itu Pak. Dari sini kalau lebih kan orang Amalek tuh? Ya, di bawahnya Beersheba itu Pak. Ya, dari sini ya. Jadi orang Amalek dia menyerang ke sini. Betul. Iya, ini orang Amalek dia menyerang ke Rafidim ya. Iya. Oke. Tapi dipukul kalah oleh Yosua. Oke, Yosua waktu itu sebagai pembantunya Abdi Musa ya. Iya. Oke. Nah, di Rafidim ini juga mertuanya Musa yaitu Yitro
itu datang dengan membawa istrinya Musa yaitu Zipora ya, dengan anak-anaknya Musa yaitu Gersom dengan Eliezer. Jadi di Rafidim Musa dikunjungi oleh mertuanya dan istri anaknya ya. Iya. Oke. Tapi nanti mertuanya pulang lagi ke Midian. Mertuanya dari sini ya, dari tanah Midian ini iya, ya. Mertuanya apa sih namanya, Yitro tadi. Ya, dia datang mengunjungi Musa pada saat Musa ada di Rafidim ya. Betul. Membawa Zipora dan anak-anaknya. Oke, terus? Nah, kemudian mereka terusin lagi perjalanan mereka sampai di padang gurun Sinai. Ya, di apa sih namanya, khususnya di Mount Sinai ini ya. Nah, jadi perjalanan mereka dari Ramses sampai ke Sinai itu 3 bulan, Pak. Dari pertama ini mereka berjalan sampai dengan akhirnya sampai di Sinai ini cuma 3 bulan ya. Iya. Jadi dari sini mereka berjalan sampai ke bawah sini itu cuma 3 bulan. Ini sebenarnya waktunya tidak lama ya. Ini hanya 3 bulan saja. Oke. Nah terus setelah sampai di Sinai itu tentunya peristiwa yang penting di sini, Musa naik ke gunung Tuhan dan dapat segala macam ya. Iya. Oke. Tuhan menampakkan diri kepada Musa ya. Juga Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel, Pak. Waktu itu Musa mulai naik ke gunung Tuhan Horeb ya. Ya, dan di sana dia mendapat 2 loh batu ya. 2 loh batu. Ya, 2 loh batu dan kemudian 10 perintah Tuhan. Berisi 10 perintah Tuhan. Jadi hukum Taurat diturunkan di sini, di Mount Sinai inilah. Setelah 3 bulan perjalanan mereka dari Ramses, mereka sampai di Mount Sinai dan di sini Musa naik ke gunung Tuhan, gunung Sinai atau Horeb, dan dia di sana mendapat hukum Taurat dalam bentuk 2 loh batu, 10 perintah Tuhan. Ya. Gitu. Dan nanti di sini juga hukum-hukum tentang peribadatan juga ada di sini ya. Benar. Termasuk nanti pembangunan bait suci juga di sini ya, tabernakel pertama. Betul, jadi ini titik yang penting untuk perjalanan umat Israel. Iya. Gitu ya. Oke, terus udah gitu pada waktu dia ada satu peristiwa lagi di sini. Itu Musa kan naik ke gunung selama 40 hari 40 malam gitu, Pak. Kemudian turun, dia disuruh turun oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang Israel mulai membuat lembu tuangan ya. Anak lembu tuangan itu ya. Itu waktu itu malah dipimpin oleh Harun sendiri ya. Benar. Jadi Harun sudah itulah pokoknya mungkin dia menunggu Musa, merasa Musa lama sekali di atas. Gitu ya. Karena 40 hari 40 malam kan. Jadi orang Israel ingin membuat anak lembu tuangan, diperbolehkan oleh Harun. Oke. Dan kemudian Musa turun. Musa turun. Tuhan menyuruh Musa untuk turun. Kemudian Musa melihat mereka menyembah patung tuangan itu, marah dianya. Dan dilemparkanlah 2 loh batu itu. Kemudian Musa setelah itu naik lagi 40 hari lagi ya. Benar. Untuk membela umat Tuhan di hadapan Allah, karena waktu itu Allah akan membinasakan mereka semua gitu. Kemudian Musa bersyafaat, berdoa kepada Tuhan untuk bahwa dia adalah umatmu sendiri yang kau pimpin dengan tanganmu yang kuat dan lengan yang teracung. Dan kemudian Musa membela umat Israel di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam. Dia tidak makan, tidak minum memang. Puasa dia. Jadi yang pertama 40 hari 40 malam. Yang kedua untuk membela umat Israel karena kemarahan Tuhan itu. Dia naik lagi ke gunung selama 40 hari 40 malam lagi. Nah setelah itu terakhir pokoknya dari sini akhirnya dapat peraturan tentang. Nah setelah yang kedua itu naik ke gunung, Pak, maka Musa waktu dia turun kulit mukanya itu bercahaya. Dan Musa memberikan peraturan mengenai pembangunan bait suci ya. Benar. Dari situ banyak sekali peraturan untuk membuat kemah suci dan dengan perkakas-perkakasnya semua ya, tabut perjanjian semua dibuat di sini ya. Benar. Oke, dan di Mount Sinai ini mereka berapa lama ya? Karena ini kan perlu waktu untuk membuat apa segala macam ya. Iya, betul. Kurang lebih sekitar 11 bulan ya. Mereka ada di sana di Gunung Sinai, Gunung Horeb itu ya, Pak. 11 bulan. Karena mereka kemudian berangkat dari Gunung Sinai itu tanggal 20 bulan kedua tahun kedua. Bulan kedua tahun kedua. Jadi ini kalau ini 3 bulan. Benar. Ini sekitar 11 bulan dia di sini ya. Betul. Jadi sekitar tahun yang kedua, bulan kedua mereka baru berangkat ya. Oke, jadi dia 11 bulan tinggal di Gunung Sinai, dataran Sinai ini. Dan Musa naik turun terus ke Gunung Tuhan dan dia membangun tabernakel di sini ya. Betul. Ini sekitar 11 bulan. Jadi dari berangkat dari Ramses tadi sampai dia berangkat meninggalkan ini itu 2 tahun. Bukan 2 tahun, tapi 1 tahun. 1 tahun
2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan. Ya, jadi pada tahun kedua ya. Pada tahun kedua ya. Perjalanannya kan 3 bulan. Ya. Kemudian yang ini di Gunung Sinai-nya selama 11 bulan. Jadi tahun kedua, bulan yang kedua juga ya. Betul. Oke. Jadi sampai sini sebenarnya mereka berangkat udah cuma 1 tahun lebih, udah waktunya berangkat gitu ya. Iya. Jadi perjalanan dari Mesir sampai dengan semenanjung Sinai atau Gunung Sinai sini cuma 1 tahun lebih. Iya. Gitu ya. Kan sesudah itu kan sesudah mereka mendirikan kemah suci, maka Tuhan menutupi kemah pertemuan dengan awannya. Ya, Shekinah glory ya, kemuliaan Tuhan. Awannya inilah yang nanti menentukan apakah mereka harus berangkat ataukah mereka harus tinggal di suatu tempat. Oke. Oh ya, sampai dengan Mount Sinai ini dan kemudian apa sih namanya peraturan-peraturan mengenai bait suci, kitab Keluaran itu berakhir sampai di sini ya. Kitab Keluaran. Iya, jadi kitab Keluaran, kalau Anda baca Keluaran, itu terakhir mengenai peraturan-peraturan pembangunan bait suci. Jadi itu ceritanya sampai dengan di Gunung Sinai atau apa sih namanya Gunung Horeb ini. Iya. Oke. Nah, perjalanan berikutnya setelah dari sini itu mulai banyak di kitab Ulangan dan Bilangan ya? Iya, Ulangan sama Bilangan. Oke, lanjutkan, Mam. Iya, ya. Kemudian dari Gunung Sinai mereka berangkat dari tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20 ya. Nah, kemudian mereka berangkat ke wilderness camps ya. Di sini mereka berkemah juga ya. Jadi perkemahannya sekitar ini ya. Kibrot, namanya Kibrot Awa ya. Ya, sini ya. Kibrot Awa. Mereka di nomor 10 ini Kibrot Awa ya. Mereka berkemah di sini terus. Nah, di Kibrot Awa ini bangsa Israel bersungut-sungut lagi. Tentang ya mereka berpikir bahwa mereka mempunyai nasib yang buruk gitu kan. Kemudian Tuhan marah lagi, kemudian menyalakan api Tuhan sehingga tempat itu dinamakan Tabera. Di Kibrot Awa ini ya, nomor 10 ini. Iya. Oke. Terus di sini ada pemberontakan juga? Miriam sama Harun mulai mengata-ngatai ya? Iya, ini dulu Pak, yang terdapat 70 tua-tua kepenuhan roh juga ada di sini juga. Ya, kemudian Tuhan juga memberikan burung puyuh ya. Kemudian Tuhan juga mengirimkan tulah kepada orang-orang yang rakus dan mati kan karena di sini juga mereka minta burung puyuh lagi ya. Benar. Padahal tadi di Dovka ini waktu mereka dapat mana, mereka udah dapat burung puyuh juga. Iya. Tapi di sini mereka berkeluh kesah lagi. Dan di sini yang dibilang dalam firman Tuhan pada saat daging itu masih di mulutnya, Tuhan menghukum mereka ya. Iya, karena mereka rakus banget gitu. Itu di Kibrot Awa ini di apa sih namanya hukuman untuk orang-orang yang rakus. Itu terjadi setelah mereka berangkat dari Sinai ya. Iya. Oke. Nah, di sini juga Miriam dan Harun mengatai Musa seperti yang Papa katakan tadi ya. Sehingga Tuhan memberitahukan Harun dengan Miriam bahwa memang Musa adalah nabinya. Ya. Dia memberikan tanda-tanda bahwa Musa itu adalah nabinya dan Miriam kena kusta selama 7 hari akibat perbuatan mereka. Ya, itu padahal kakaknya sendiri ya. Jadi kakaknya sendiri udah mulai mencoba meragukan kepemimpinan Musa dan Tuhan menyatakan peneguhan atas kepemimpinan itu. Iya. Gitu ya. Oke. Ya, kemudian dari mana Kibrot Awa tadi mereka terus berjalan lagi ya dengan dipimpin oleh awan ya sampai di Esion Geber ya. Tidak disebutkan di Esion Geber di sini langsung ke Kades. Ini nggak disebutkan. Lanjut dia langsung ke Kades Barnea ya. Iya. Oke. Ke Kades Barnea. Nah kan ini udah dekat Pak dengan dengan tanah perjanjian ya. Ini udah di depannya ya. Nah, ini udah tanah Kanaan di sini. Mereka udah sampai ke Musa mengirimkan 12 pengintai. Oke, jadi dari Kades Barnea ini Musa mengirimkan 12 pengintai. Dan pengintai itu nanti akan mengintai sampai ke sini ya. Selama 40 hari. Oke, ini 12 pengintai yang terkenal, yang 10 orang nanti kembali membawakan berita buruk, sementara 2 orang, Yosua dan Kaleb membawakan berita baik. Iya. Gitu. Iya. Oke. Ini sebenarnya mereka udah hampir masuk ke tanah Kanaan ya? Benar. Iya, karena itu pengintai ini nanti memantau keadaan di tanah Kanaan ini. Jadi cuma dari perjalanan dari Ramses itu sampai ke sana paling cuma berapa tahun aja ya? Iya, dia udah sampai ke sini sebenarnya ya. Sampai mendekati tanah perjanjian. Iya, Tapi setelah dikirim 12 pengintai selama 40 hari, kemudian 10 pengintai mengatakan kabar yang membuat bangsa Israel jadi bingung dan bersungut-sungut ya tentunya ya. Itu membuat
Tuhan mengatakan bahwa mereka akan berada di perjalanan ini selama 40 tahun. Ya, jadi setelah mereka ngirim tadi 12 pengintai, 10 pengintai membawakan kabar yang buruk sementara 2 yang baik. Mereka lebih percaya pada 10 pengintai itu ya. Betul. Dan akibatnya Tuhan menghukum mereka dengan 40 tahun mereka berkeliling di padang belantara ini sesuai dengan 40 hari waktu mengintai tadi ya. Oke, jadi saudaraku 40 tahun itu bukan dihitung dari waktu mereka berangkat. Gitu ya. Jadi selama ini mungkin kalau kita berpikir bahwa 40 tahun itu berawal dari mereka berangkat, tidak. Karena sebenarnya dari berangkat sini dari awal sampai ke sini itu cuma 1 tahun lebih, gitu ya. Dan mungkin sampai dengan di Kades Barnea pada saat mereka mulai mengirim pengintai itu sekitar 3 tahunan. Jadi umat Tuhan sekitar 3 tahun udah sampai ke sini. Tapi mereka melakukan kesalahan yang fatal pada saat mereka mempercayai 10 pengintai yang memberikan kabar buruk. Dan Tuhan menghukum umat Tuhan. Ini akibat yang sangat fatal dari itu adalah Tuhan menghukum mereka 40 tahun mereka akan berputar-putar sesuai dengan 40 hari pengintai tadi berangkat, gitu ya. Itu di Kades Barnea ya. Itu udah dekat sekali lokasinya sebenarnya. Oke, jadi dari sinilah dihitung 40 tahun jadi ya. Padahal ini sudah dekat. Tapi waktu itu umat Israel tentunya tidak dengan mudah menerima dong. Ya, mereka mencoba menyerang, tapi kemudian digagalkan karena memang Tuhan tidak berkehendak mereka masuk ya. Benar, mereka udah merasa ini tanah udah di depan mata gitu ya. Jadi mereka menyerang orang Amalek, Pak. Orang Amalek ada di bawah sini ya. Orang Amalek yang tadi sempat nyerang di Rafidim tadi ya. Gitu ya. Tapi ya orang Israel kalah karena memang Tuhan sudah berkehendak mereka tidak boleh masuk tanah perjanjian. Gitu ya. Akibatnya mereka bersekutu tadi. Iya, percaya dengan 10 pengintai yang memberikan kabar buruk ya. Iya, betul. Dan dari sana akhirnya mereka terus dari Kades Barnea, mereka lama tinggal di Kades Barnea ya. Di sana ya terjadilah nanti pemberontakan Korah. Oh iya, itu Korah juga. Itu sepupunya Musa itu ya. Iya, Korah, Datan dan itu ya. Dan Abiram itu. Ya, sampai nanti 250 orang. Tanah terbelah ya. Benar. Tanah jadi terbelah. Seluruh keluarga dari Korah itu Datan itu terkubur karena tanah terbelah. Kemudian 250 orang pengikutnya itu terbakar oleh api, keluar api. Oh, jadi tanah terbelah juga dan keluar api juga ya. Itu semua kejadiannya di Kades Barnea ini ya. Jadi di Kades Barnea ini banyak peristiwa. Mereka pertama mengirim 12 pengintai. Mereka mencoba memaksa masuk dengan menyerang Amalek. Dan juga terjadi tadi pemberontakan ya. Mereka sudah tidak tahan lagi, pengen cepat-cepat masuk tanah perjanjian. Tapi mereka berdosa di hadapan Tuhan karena percaya dengan perkataan 10 pengintai tadi ya. Akibatnya 40 tahun mereka berputar. Oh ya, di sini juga kalau nggak salah Musa melanggar kekudusan Tuhan. Ya, di sini Musa mulai merasa upset karena waktu itu umat Tuhan juga meminta supaya mereka minta air. Dan Tuhan berfirman suruh Musa berkata berkata kepada batu, bukan memukul batu. Gitu. Ternyata Musa waktu itu memukul batu dan keluar air. Dan akibat itu maka Tuhan menghukum Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Gitu ya, di tempat inilah Musa melanggar kekudusan Tuhan. Jadi banyak peristiwa di Kades Barnea ini, saudaraku. Ini pas menjelang masuk ke tanah perjanjian. Gitu ya. Dan dari sinilah 40 tahun mulai dihitung perjalanan mereka di padang belantara. Oke. Di sini juga, Pak. Tongkat Harun berbunga. Ya, kemudian Miriam mati di Kades Barnea sini. Oke, terus selanjutnya? Nah, kemudian mereka karena Tuhan sudah bilang mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun, jadi mereka berputar-putar tuh. Sampai di bawah sini ya? Iya, di pegunungan Seir itu, kemudian sampai ke Esion Geber. Esion Geber di bawah sini ya? Iya. Oke. Iya. Oke, nah kemudian dari Esion Geber mereka ke daerah Moab. Daerah Moab sekitar sini ya, lewat Hor ini ya? Iya, benar. Lewat Hor ya. Nah di Gunung Hor inilah nanti Pak, ini perbatasan tanah Edom ya. Harun mati nih di puncak Gunung Hor. Puncak Gunung Hor ini ya? Iya. Oke. Nah perjalanan ini yang memakan waktu lama ya, sempat 38 tahun kalau masalah perjalanan ini ya. Iya, betul. Nah, jadi dari sini memang akhirnya jadi di sini memakan waktu lama sekali, 38 tahun. Ini perjalanan yang sangat lama gitu ya. Karena mereka nanti harus 40 tahun baru bisa masuk tanah perjanjian. Oke, terus Bang? Nah, kemudian ini daerah Edom ya.
Edom itu Esau ya. Jadi mereka hanya melewati saja. Nah, kemudian mereka menyeberangi sungai Zeret. Betul. Masuk ke daerah Moab ya? Masuk ke daerah Moab. Oke. Ya. Kemudian Moab ini masih keturunan Lot, Pak. Jadi mereka juga cuma lewat saja, Pak. Ya, kemudian mereka menyeberangi sungai Arnon. Itu di atasnya lagi. Iya, lewat sini ya, ini sungai Arnon ya. Nah, lewat sini, oke. Mulailah di sini mereka berperang. Mulai di sini ada pertempuran ya. Pertempuran. Jadi asalnya mereka mengintai dari sebelah selatan, sekarang mereka akan masuk dari sebelah timur ternyata ya. Betul. Makanya mereka akan menyeberangi sungai Yordan nanti ya. Ini setelah lewat batas Arnon ini. Nah, itu daerah orang Amori, Pak. Daerah sini orang Amori ya. Jadi terjadilah peperangan dengan raja-raja orang Amori. Dan karena Tuhan menyertai mereka, pastinya mereka menang. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah dikuasai daerah orang Amori, nanti diberikan kepada Bani Ruben, kemudian Gad. Oh iya, pertempuran yang Musa sampai kelelahan, dia mengangkat tangannya tuh pegang di kiri di kanan itu di mana? Itu di mana? Davidi memang karena orang Amalek menyerang. Ya. Oh, jadi waktu yang pertempuran yang Musa mengangkat kiri ke ditopang kiri kanan itu di Rafidim di bawah sini ya. Iya. Oh ya, di Rafidim ini sebelum mereka ke Gunung Sinai ya, dan kemudian dibantu kiri dan kanannya dipegang karena Musa kelelahan ya. Iya. Dan pada waktu itulah mulai dikenal istilah Yehova Nisi, Allah panji-panjiku ya. Iya. Oke, di Rafidim. Oke, kita kembali ke yang tadi. Oke, di pertempuran setelah lewat Arnon ini mereka mulai pertempuran di sini terus. Di sini juga ada Gunung Nebo ya. Ya, di Nebo ini ya. Di daerah Moab itu ada Gunung Nebo dan Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke puncak Gunung Nebo itu, yaitu namanya puncak Pisga ya, Pak. Ya, jadi Gunung Nebo atau salah satu puncak tertingginya adalah Pisga ya. Oke. Nah, disinilah Tuhan menyuruh Musa untuk melihat tanah yang sudah dijanjikan jadi kepada Musa tinggal lihat ke seberang sini ya, ngelihat ke Betul. seberang sini ya. Oke. Melihat ke seberang, tapi sayangnya Musa tidak bisa masuk lagi karena dia melanggar kekudusan waktu di Kades Barnea ya. Iya. Oke, kemudian di sini setelah itu berarti kepemimpinan diambil alih oleh Yosua ya? Iya, jadi mereka setelah Musa meninggal ya di Gunung Nebo itu ya, kemudian dia menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Nah, ini ada namanya Sitim ya. Nah, mereka berkemah di Sitim dan Yosua sudah mengambil alih kepemimpinan Musa. Oke, terus dari sini berarti Musa meninggal ya. Ya, Musa meninggal di Nebo ya. Kemudian Yosua memimpin umat Tuhan menyeberangi Sungai Yordan ya. Untuk menyerang Yeriko ya, Pak. Iya. Dan di sini Sungai Yordan terbelah persis seperti kejadian waktu Musa memimpin membelah Laut Teberau ya. Betul. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya dan membuat Yosua disegani, dihargai seperti halnya Musa. Gitu ya. Jadi Tuhan menyatakan sekali lagi ini Tuhan meneguhkan kepemimpinan melalui tanda mujizat, dan Sungai Yordan ini terbelah di bawah pimpinan Yosua. Dan pertama kali mereka langsung menyerang Yeriko ya. Yeriko dengan pertempuran yang sangat dengan puji-pujian dan segala macam ya. Dan setelah itu ya kurang lebih secara garis besar kemudian mereka akan menguasai seluruh tanah perjanjian, seluruh tanah Kanaan ya. Dan akhirnya perjalanan Exodus berakhir, mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Oh iya, Pak. Mana itu berhenti pada saat mereka memakan makanan dari tanah Kanaan. Oh, jadi benar-benar penyertaan Tuhan benar-benar sempurna. Jadi pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian, seperti yang sudah dijanjikan, pada saat itulah penyediaan Tuhan dalam hal mana berhenti. Jadi sebelumnya selama di padang belantara ini, selama di padang gurun ini, mana selalu disediakan bagi mereka tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Ya, itulah secara garis besar mengenai perjalanan umat Israel keluar dari tanah perjanjian. Ini adalah bukti bahwa Allah mengenapi setiap firman Tuhan-Nya. Waktu dia berjanji pada Abraham bagaimana keturunannya akan menjadi orang asing dan diperbudak selama 400 tahun, itu Tuhan genapi. Dan Tuhan juga mengenapi kepemimpinan Musa, bagaimana dia memimpin semuanya sampai akhirnya mereka masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan pelajaran yang bagus buat kita adalah jangan berkeluh kesah dengan apapun yang Tuhan lakukan, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kejadian yang paling fatal adalah pada saat 12 pengintai tadi yang mengakibatkan mereka 40 tahun berputar-putar. Itu karena mereka tidak percaya dengan kabar baik. Gitu ya, mereka lebih percaya pada berita buruk dan mereka 40 tahun sesuai dengan 40 hari pengintai. Nah, ini yang selama ini kita mispersepsi ya.
seringnya ya. Iya, sering mispersepsi. Oke. Apa sih namanya? Mudah-mudahan ini semua menjadi masukan buat kita pada saat kita belajar firman Tuhan. Ini memberi kepada kita semakin banyak pengertian. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video sejarah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.